Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di dalam acara Saat Teduh bersama Heidelberg Catechismus ya. Kita hari ini masuk kepada pertanyaan yang ke-20 atau minggu ke-7 ya. Pertanyaan ke-20, minggu ke-7. Besok kita akan sambung, besok ini pas di minggu Trinitatis, jadi kita masuk ke dalam minggu ke-8, tapi hari ini kita membahas pertanyaan 20, 21, 22, dan 23 ya. Mungkin except 23, karena 23 ini isi daripada pengakuan iman rasuli yang saya percaya saudara sudah hafal. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami satu hari yang baru lagi. Engkau mempercayakan kepada kami waktu, kesempatan untuk bisa beraktivitas, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kami rindu supaya Engkau memberkati sepanjang hari ini. Ketika kami ingin memulai pagi hari ini dengan satu perenungan dari penulis-penulis yang Tuhan sudah berkati, kami berdoa supaya Engkau memberkati saat teduh kami ini. Pimpinlah supaya sungguh apa yang kami renungkan boleh berkenan kepada Tuhan, dan boleh menambahkan, boleh membuat kami semakin beriman kepada Tuhan, semakin mempercayakan kehidupan kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu maupun setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini, maupun juga di saat selanjutnya. Kami menyerahkan semua tim outfit dalam tangan Tuhan juga, semuanya bisa berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, so hari ini kita temanya adalah true faith atau iman yang sejati ya, iman yang sejati. Nanti kita akan membaca dalam bagian-bagian ini ada tuduhan yang salah ya, bisa dilontarkan seperti kayak teologi reform itu tidak mementingkan iman. Itu seperti satu pandangan karikatural ya, karena kalau kita membaca di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, saya percaya pasti bukan cuma di dalam Katekismus Heidelberg, tapi juga di dalam Katekismus atau confessions yang lain, termasuk juga di dalam tulisan teolog-teolog reform, mereka sangat menekankan iman ya. Tapi kita membaca dulu dalam pertanyaan yang ke-20 ini, saya sekali lagi pakai yang bahasa Indonesia terjemahan. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam? Jadi pertanyaannya jelaskan ya, kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa seperti semua orang itu binasa di dalam Adam ya. Demikian juga semua dibangkitkan oleh kehidupan di dalam Kristus. Tapi terus kemudian didiferensiasi lagi, ayat ini maksudnya apa? Apakah semua orang berarti diselamatkan oleh Kristus seperti juga semua orang terkutuk oleh karena Adam? Maksudnya ini pertanyaannya, apakah Alkitab atau kitab suci itu mengajarkan ajaran universalisme? Jawabannya tidak semua orang. Jadi dengan kata lain juga kita mesti mengerti ayat Alkitab semua itu di dalam pengertian yang berbeda ya. Semua itu bukan maksudnya semua orang, semua individu gitu. Tapi di dalam pengertian semua bagi siapa saja gitu. Bukan untuk kelas tertentu, bukan untuk golongan tertentu ya, bukan untuk segmen tertentu ya, bukan untuk suku tertentu atau bangsa tertentu gitu ya, tapi untuk semua orang di dalam pengertian no partiality ya di sini. Dijawab tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Jadi saudara membaca di sini ya, di dalam jawaban ini sudah jelas di sini against pandangan universalisme bahwa semua orang itu regardless dia beriman nggak beriman pada akhirnya akan diselamatkan gitu. Itu nggak ada dasarnya di dalam hal ini. Kalau sudah membaca di dalam kitab suci, itu jelas bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang beriman. Jadi saudara melihat di sini free offer of the gospel itu universal memang di dalam hal ini ya, universal. Tapi particular hanya manfaatnya itu diterima oleh mereka yang beriman dan yang beriman saja. Mereka yang oleh iman sejati dijadikan anggota tubuhnya. Ini jelas sekali kalau kita membaca misalnya di dalam Yohanes 1:12 yang terkenal itu ya. Mari kita membaca bagian ini, Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-12, saya membaca bagi kita semua, atau saya baca dari 11 ya. Ia datang, yaitu Logos itu ya, Logos yang menjadi daging, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Lalu 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya pikir ayat ini jelas sekali ya, sudah perlu komentari gitu. Siapa yang adalah akhirnya itu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mereka yang beriman kepada Kristus, mereka lah yang diselamatkan. Ini undangan ya bagi siapa saja untuk datang beriman kepada Yesus Kristus. Kita yang beriman kepada Tuhan, kita mengalami keselamatan, kita mengalami kehidupan yang kekal. Atau dalam bahasa daripada Katekismus Heidelberg di sini dikatakan dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Kita tubuh Kristus, berarti kita akan menerima manfaat ya yang datang dari kepala itu. Kita menerima seluruh manfaat, kita menerima seluruh karunia yang datang dari sang kepala, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, di sini kita membicarakan tentang faith, ya, yang tanpa iman, nggak ada orang diselamatkan. Jadi jelas sekali bagian ini, ya, saudara. Lalu kemudian masuk ke dalam pertanyaan perhaps yang paling penting ya di sini, waktu kita bicara tentang iman yang sejati, karena pertanyaannya ini adalah apa iman yang sejati itu? Nah, sayang saya di sini terjemahan bahasa Indonesia yang di dalam ini ya, yang dari reform.sabda.org ini ada yang kurang di sini, nggak sesuai dengan ini ya, dengan apa itu, dengan versi aslinya gitu. Termasuk juga kalau saudara bahkan bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris yang lebih tepat ya. Tapi saya baca dulu saja gitu. Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Saya berhenti sampai di sini dulu ya. Jadi kalau sudah baca dalam bagian ini, sekali lagi ya, ada yang hilang di sini dikatakan iman yang sejati itu apa? Keyakinan atau pengetahuan yang pasti membuat aku mengakui segala kebenaran, segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita baca misalnya di dalam variasi ini ya, terjemahan bahasa Inggris yang juga sama ya, di dalam bahasa Jerman juga pakai istilah seperti ini ya. Waktu ditanya apa itu true faith, dijelaskan di sini, saya pakai terjemahan ini ya, di dalam buku dari Philip Schaff. It is not only a certain knowledge, whereby I hold for truth all that God has revealed to us in His Word, but also a hearty trust, atau terjemahan yang lebih baru, a wholehearted trust, which the Holy Ghost works in me by the gospel. Saudara, notice nggak perbedaannya di sini ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan di sini iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita. Mestinya terjemahan lebih tepat adalah iman yang sejati itu bukan hanya bukan hanya keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui segala kebenaran, segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita. Bukan hanya itu maksudnya. Jadi ini ada semacam gambaran yang bukan berarti ini sesuatu yang salah memang. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalau ini di-include ya boleh juga gitu. Tapi bukan hanya itu, maksudnya mau menekankan aspek yang lain gitu. Saudara mengerti maksudnya ya? Terutama kata kuncinya di sini gitu ya, pengetahuan yang pasti ya. A certain knowledge. Inilah saudara, ini bahasa Inggris, bahasa Jerman di sini mirip ya, saya pakai istilah certain. Certain itu kalau dalam bahasa Inggris kan sebenarnya nggak certain ya. Sudah mengerti maksudnya? A certain guy gitu ya, seseorang yang dimaksud itu ya, seseorang tertentu gitu ya. Bahasa Indonesia tertentu terjemahannya. Seseorang tertentu. Sudah tahu istilah tertentu itu maksudnya nggak tentu kan sebetulnya. Nah, maksudnya poin ini ya. Orang itu loh, a certain guy. Maksudnya certain guy itu siapa saja gitu ya. Itulah orang tertentu itu gitu. Jadi waktu di sini pakai istilah certain knowledge diterjemahkan pengetahuan yang pasti, sebetulnya rada misleading ya. Termasuk dalam bahasa Jerman pakai istilah itu eine gewisse Erkenntnis ya, pengetahuan tertentu ya, sesuatu pengetahuan gitu dalam hal ini ya, bukan pengetahuan yang pasti bukan. Certain knowledge itu bukan pengetahuan yang pasti maksudnya. Apalagi kalau ditambahin not only a certain knowledge ya, sesuatu pengetahuan
tertentu gitu ya saja ya, di mana saya itu hold for truth di dalam bahasa Jerman, ini istilah lebih common ya, itu Fürwahrhalten. Fürwahrhalten itu maksudnya saya menganggap benar ya sesuatu, tapi saya nggak betul-betul meyakininya bagi saya. Itu namanya Fürwahrhalten. Mungkin sudah pernah dengar ya ilustrasi yang sering kali dipakai gitu. Ilustrasi kalau nggak salah ini dari pengkhotbah Billy Graham ya yang pakai ini gitu. Yaitu ada orang yang akrobat di daerah Niagara gitu, terus dia bisa berjalan pakai tali gitu ya, berjalan pakai tali dan sebagainya. Lalu terus kemudian itu disaksikan dengan banyak orang, mereka tepuk tangan, terus habis itu dia bilang, saya bukan cuma bisa jalan seperti ini loh, saya bisa jalan dengan bawa seorang anak, kalian percaya nggak? Terus semua pada, oh percaya, oh iya saya percaya, ayo coba bawa anakmu ke sini gitu, saya gendong anakmu gitu, supaya anakmu saya gendong di sini, kita jalan di tali gitu. Oh jangan dong, jangan, tapi percaya kan? Oh percaya, Oke, kasih anakmu ke sini, saya gendong. Lalu dia bilang, enggak, anakku jangan. Sampai akhirnya terus kemudian ada satu anak yang betul-betul mau digendong, dan benar saya betul-betul bisa dibawa dan selamat. Ya itu adalah anaknya sendiri ternyata gitu ya. Ini ilustrasi yang sudah lama sekali ya dipakai ya. Dari ilustrasi ini kita bisa membedakan ya apa artinya orang yang cuma sekedar Fürwahrhalten, percaya ya, menganggap benar ya, bisa nggak saya ini? Oh bisa, kayaknya bisa. Bisa, kamu bisa sih bawa itu anak untuk selamat dan sebagainya. Saya percaya itu ya, Fürwahrhalten maksudnya gitu. Tapi waktu ditantang, dia sendiri masuk ke dalam kebenaran itu, dia cuma punya certain knowledge gitu. Dia cuma punya ya pengetahuan saja gitu. Ini yang dimaksud ya, waktu di dalam Heidelberg Catechismus itu mengatakan iman itu bukan hanya a certain knowledge whereby I hold for truth, Fürwahrhalten ya, all that God has revealed to us in His Word, but also, ya penekanan ini kepada but also itu, sondern auch, melainkan juga apa? Ein herzliches Vertrauen atau a wholehearted trust, Nah di sini sudah melihat ya, dikontraskan antara certain knowledge itu dikontraskan dengan wholehearted trust ya. Maksudnya penulis Heidelberg ini mau membawa kita kepada wholehearted trust, ya iman yang sejati itu ya, kepercayaan yang dari dalam hati itu ya, dan bukan hanya sekedar certain knowledge saja. Gitu. Nah, saudara melihat di sini ada shift ya, kalau dibandingkan dengan ini ya di dalam misalnya pergumulan Calvin gitu di dalam zaman Calvin. Nggak terlalu beda jauh memang gitu, tapi sudah ada beda ya beberapa decades gitu. Heidelberg Catechismus. Begini saya, di dalam zaman Calvin itu seperti kita tahu ya, peperangannya itu adalah melawan ignoransi ya, gitu, ignorance ya. Jadi orang itu nggak mengerti. Nah, iman Kristen itu apa? Maka yang penting di sini adalah pengajaran ya, knowledge. Knowledge itu di dalam zamannya Calvin itu bukan cuma sekedar knowledge, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh membebaskan gitu, karena orang itu nggak mengerti kebenaran iman Kristen. Pergumulan itu banyak mengalami ini ya, peperangan dengan superstition ya, tahyul, dengan iman tahyul. Tapi orang nggak betul-betul mengerti ya, itu iman Kristen itu apa sebetulnya. Nah sampai sekarang somehow ya ini sudah 500 tahun, tapi seperti kayak pergumulan gereja masih nggak berubah jauh juga kalau dibandingkan dengan ini ya, zamannya Calvin ya, ada orang yang beragama tapi sebetulnya lebih mirip tahyul gitu, percaya yang bukan-bukan, percaya macam-macam lah, saya percaya benda ini benda itu dan sudah dikeramatkan dan sebagainya, nggak sesuai dengan ajaran kitab suci tapi lebih mirip pandangan tahyul sebetulnya gitu. Sehingga apa yang perlu di sini ya, balik lagi seperti di dalam zamannya Calvin, kita perlu pengajaran yang solid ya, kitab suci ya, perlu knowledge gitu, tetap ada tempatnya sesuai di sini. Theological knowledge itu tetap ada tempatnya. Tapi kalau saudara membaca di dalam ini ya, pergumulan daripada penulis-penulis Heidelberg, kayaknya sudah ada shift di situ gitu. Ada pergumulan konteks yang berbeda. Ini ibaratnya adalah orang-orang yang sudah tahu gitu somehow ya, sudah tahu doktrin-doktrin Kristen gitu, sudah tahu pengajaran-pengajaran Kristen, karena mereka tahu lah ada certain knowledge gitu di dalam hal ini gitu ya, dan mereka juga bisa ya katakanlah mengaminkan ini benar nggak? Oh benar, kita percaya gitu.
Tetapi ya mereka nggak betul-betul menghidupi, mereka nggak betul-betul mempercayakan kehidupan mereka ya kepada mereka, apa yang mereka ketahui itu. Jadi ini ya, something is missing ya. Menurut penulis-penulis Heidelberg Catechismus, ya inilah yang missing gitu, wholehearted trust. Nggak betul-betul mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Masih ada sesuatu yang ditahan gitu. Ini remain di dalam wilayah teori gitu. Nggak engage dengan society, ya. Belajar doktrin, belajar konsili, belajar macam-macam lah. Saya ini teologi-teologi ortodoks dan sebagainya, belajar teologi yang reform gitu ya, highly doctrinal dan sebagainya. Tapi bagaimana terus kemudian menjadi salt and light? Bagaimana masuk ke dalam pergumulan-pergumulan yang nyata di dalam kehidupan ini, dan bukan cuma di dalam gereja sudah pasti ya, tapi juga pergumulan dalam society. Bagaimana? Seperti kayak ngawang-ngawang sendiri, nggak jelas gitu ya ininya apa. Nah, ini loh saya, ini persoalan seperti ini ya. Maka saudara melihat di sini masih relevan ya, saya masih sangat relevan gitu. Iman itu bukan cuma certain knowledge loh. Kita bukan cuma sekedar tahu, terus kemudian nggak bisa mengintegrasikan pengetahuan itu dengan kehidupan kita. Nah, kata kunci yang dipakai sekali lagi di sini oleh penulis Heidelberg Catechismus yaitu wholehearted trust, atau bahasa Jerman pakai istilah einherzliches Vertrauen. Kepercayaan, Vertrauen itu mempercayakan diri, maksudnya betul-betul percaya, mempercayakan diri yang dari dalam hati ya. Memang agak sedikit dikontraskan di sini ya, soalnya kalau kita bicara knowledge kan somehow itu head gitu ya, head. Meskipun tentu saja dari perspektif reform kita sangat gak puas kalau kita cuma dibilang itu cuma head knowledge itu somehow istilah yang buruk ya, saya kalau cuma head knowledge ya begitu lagi, saya pengertian kognitif lah atau apa dan seterusnya. Tapi kita maunya adalah ini integrasi ya, apa yang diketahui, mind understanding itu betul mengubah seluruh kehidupan kita ya. Seharusnya juga menyentuh hati kita, mengobarkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Saya beberapa kali harap saudara nggak bosan gitu. Beberapa kali di dalam di dalam acara tanya jawab, saya beberapa kali mengatakan kalimat, saya nggak tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cuma sekedar mengisi ya ini semacam head knowledge gitu ya, kuriositas dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan kelihatan sophisticated, rumit, mengajak orang berpikir, kayaknya dalam sekali gitu. Tapi nggak mengobarkan hati untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk apa? Saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk apa? Untuk apa kita belajar teologi yang seperti itu? Nggak membuat kita lebih mencintai sesama gitu, nggak menolong kita untuk bisa lebih menghadirkan. Katekismus ya mengatakan iman sejati itu bukan hanya certain knowledge ya, whereby I hold for truth all that God has revealed to us in His word, but also a wholehearted trust. Yesus Kristus ya sepenuhnya ilahi, dia sepenuhnya manusia. Jadi dia 100% ya. Human will-nya itu 100%, human nature-nya itu 100%. Lalu kemudian divine will ya, divine nature juga 100%. Maka kalau kita membaca di sini, siapa yang beriman kepada Allah? Ya saya yang beriman kepada Allah, itu 100% saya. Saudara kalau nggak percaya ini ya, kalau kita bilang, enggak sih, kita nggak beriman sama sekali gitu. Kan Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus memberikan berarti terus kita nggak beriman sama sekali, berarti Tuhan beriman kepada Tuhan gitu misalnya. Itu ngawur sekali, saya. Itu nggak ada dasarnya. Yesus percaya kepada Tuhan Yesus melalui kita gitu misalnya. Itu istilahnya nggak ada di dalam Alkitab, saya nggak ada. Yang percaya itu adalah manusia, percaya kepada Tuhan ya. Jadi ini sesuai dengan iman Kalkedon gitu ya. 100 works in me ya. Yang memberikan ini adalah Roh Kudus. Ini juga 100% ya. Ini berarti kita bicara tentang Kristus dua natur di situ. Kristus dua natur yang 100% 100%. Bukan 50% ya, bukan ya. Kalau 50% itu namanya composite Kristologi. Itu nggak kompatibel dengan Kalkedon, nggak kompatibel dengan ajaran kitab suci. Tapi kita percaya Roh Kudus itu mengaruniakannya, itu 100%. Ini adalah pekerjaan 100%, pekerjaan ilahi. Yang beriman, saya beriman kepada Tuhan. Ya. Jelas sekali kan ya, bagian ini ya. A wholehearted trust itu dari siapa? Dari saya, dan diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja itu. Jelas ya konsep ini ya. Otherwise, kalau kita nggak percaya ini ya, kalau buat kita, iman itu cuma sekedar bayang-bayang ya, saya cuma sekedar robot saja dan sebagainya. Saya percaya sudah salah mengerti teologi reform. Nah ini adalah satu tuduhan yang nggak beralasan ya. Nggak tahu saudara mungkin pernah belajar teologi reform seperti kayak iman itu nggak penting, toh karena datang dari Tuhan, jadi saya nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Saudara mesti hati-hati dengan pandangan seperti itu. Itu nggak diajarkan di dalam katekismus reform, nggak diajarkan oleh Calvin, nggak diajarkan oleh teologi reform yang lain. Gitu.
Ya, saudara masih mengerti paradoks ini dari perspektif dua natur Kristus, ya, Chalcedonian Christology. Jadi iman itu dikaruniakan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus di sini itu memberikan kepada saya, bekerja di dalam saya, bukan tanpa Injil. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ini sangat menarik gitu. Kalau sudah melihat di dalam ini ya, at least di dalam apa ini kecenderungan teologi ada di dalam Heidelberg Katekismus. Karena kalau kita bicara ini ya, kita tahu di dalam teologi reform kan ada ini ya, ada apa itu? Penekanan waktu kita bicara tentang kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus yang memang mendahului iman ya, di dalam teologi reform. Kita bicara tentang kedaulatan Allah, God's decree dan sebagainya, God's decree. Tapi kalau sudah membaca dalam pertanyaan ini ya, pengaitannya itu bukan dengan doktrin Allah atau doktrin kedaulatan Allah, tapi dikaitkan dengan soteriologi. Sekali lagi ya, saudara. Iman yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu di sini ya, at least dalam pertanyaan 21, saudara melihat ini bukan ditaruh under God's decree oleh penulis-penulis Heidelberg Katekismus, tapi dikaitkan dengan Injil. Ada beda ya, saudara. Waktu kita membicarakan ini ya, predestinasi atau election kita bicarakan di dalam konteks predestinasi, God's decree dan sebagainya. Terus berarti ada election, reprobation dan sebagainya. Atau kita membicarakan seperti dikatakan Christian Link ya, election itu dilihat dari perspektif grace, dilihat dari perspektif kasih karunia. Waktu dia dari perspektif karunia itu berarti intinya adalah sedang bicara tentang Injil. Menarik kalau saudara membaca ini ya, apa di dalam tulisan Calvin misalnya, di dalam Institutes itu dia taruh pembicaraan tentang election itu di mana saja? Di dalam kaitan soteriologi. Tapi seperti ada shift ya di dalam letter Calvinism, terus kemudian yang agak menggeser dan menekankan lebih kepada God's decree. Memang sudah di dalam Calvin bukan nggak ada kaitan sama sekali dengan God's decree, jelas ya, pasti ada bagian itu. Tapi saudara melihat ini ya, tempatnya itu, loginya, itu ada di soteriologi terutama. Maksudnya poin saya mau mengatakan sederhana saja. Waktu kita membicarakan tentang ini ya, election, waktu kita membicarakan tentang lahir baru, waktu kita membicarakan tentang Roh Kudus yang mengaruniakan iman yang bekerja di dalam kita, jangan lupa perspektif Injil. Kalau saudara tarik perspektif Injil ya, kalau saudara tarik itu perspektif Injil, ini jadi reform yang luar biasa dingin. Sekali lagi jadi teologi reform yang luar biasa dingin gitu, dan bisa menuju kepada highly spekulatif. Saya pernah mengatakan terus kemudian kita jadi ganti ya kata-katanya, bukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, atau seperti Yohanes pada mulanya adalah firman, terus kita ganti jadi pada mulanya Allah menetapkan elects and reprobates gitu. Padahal Alkitab nggak membicarakan itu kan, Alkitab nggak pernah memulai dengan kalimat seperti itu. Pada mulanya Allah menetapkan election and reprobates gitu. Itu ini ya, pandangan yang melihat dari perspektif God's decree itu pada mulanya. Sekali lagi ya ini mungkin saya nggak bisa jelaskan sampai terlalu terlalu detail ya, tapi lain kali mungkin di kesempatan Q&A sudah bisa argue back itu misalnya ya, atau discuss di situ. Q&A kita hari Minggu, kalau sudah ada pertanyaan atau ada keberatan silakan, nanti kita bisa jawab lagi, tanggapi di sana gitu. Tapi hari ini kan lebih kepada perenungan ya. Yang saya mau katakan adalah jangan lupa ini adalah undangan Injil ya. Waktu Roh Kudus bekerja itu dia bekerja di dalam kita, dan dia bekerja bukan tanpa Injil. Waktu dia memberikan kepada kita wholehearted trust ya, ini kepercayaan yang dari dalam hati, itu dia membawa kita untuk percaya Injil Kristus. Yaitu apa? That not only to others, bukan hanya bagi yang lain, tapi to me also, juga bagi saya. Nah, ini mengingatkan kita ini ya, seperti apa yang dikatakan Luther gitu ya. Percaya kebangkitan itu satu hal, tapi percaya kebangkitan bagiku. Sedikit mirip seperti ini ya, kalimatnya Kierkegaard di akhir daripada buku Either Or gitu ya. Buku Either Or itu diakhiri dengan kalimat yaitu Die Wahrheit, saya ingat bahasa Jerman. Truth itu apa? Kebenaran itu apa sih? Kebenaran ada kebenaran bagiku ya. Itu kebenaran bagi, highly existential dalam hal ini ya. Tapi sebelum Kierkegaard itu sudah ada Heidelberg Katekismus, dan sebelum Heidelberg Katekismus sudah ada Luther yang mengatakan kalimat seperti ini ya. Jadi ini pemahamannya sifatnya itu personal ya. Bukan cuma kepercayaan sifatnya objektif gitu, yang benar Fürwahrhalten. Oh ya itu betul. Yesus
Yesus pernah disalib. Oh iya sih, pernah disalib, ada di dokumen. Nah, memang kita bisa tahu kok itu dari histori memang Yesus disalib gitu misalnya. Tapi Yesus disalib dan mati bagiku. Ya, kalau kita percaya seperti ini, dan itu kita ada di dalam level kepercayaan yang berbeda. Ya, ini dimaksud dengan wholehearted trust ya. Betul-betul mempercayakan diri kita itu kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mempercayakan dirinya kepada kita. Jadi sudah baca dalam bagian ini ya, not only to others, bukan hanya bagi yang lain, tapi to me also ya. Ini apa? Seperti kayak ada apa itu ya? Lagu-lagu. Saya percaya ada lagu-lagu Kristen ya menyatakan itu dia menolong yang lain tapi menolong aku juga gitu. Jadi bukan cuma untuk yang lain tapi bagi aku. Very personal and very warm. But to me also forgiveness of sins, pengampunan dosa-dosa, everlasting righteousness, ya, kebenaran yang kekal dan juga keselamatan. Lalu dalam bahasa Jerman pakai istilah Seligkeit, ya, Seligkeit. Bisa juga sih diterjemahkan keselamatan dan Seligkeit, tapi juga mengandung nuansa ini ya, kebahagiaan yang sejati gitu. Selig, kalau khotbah di bukit itu pakai istilah selig. Berbahagialah, 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 itu berarti Seligkeit, itu berarti blessedness ya, blessedness. And blessedness atau happiness, di sini terjemahin salvation di dalam bahasa Inggris, are freely given by God, diberikan secara bebas ya oleh Allah. Jadi bicara tentang apa ini, kedaulatan Allah ya, freely given by God, itu Tuhan berdaulat memberikan. Jadi saudara perhatikan ya, despite bicara ada nuansa kedaulatan, tapi tetap warm. Nah ini loh saya yang sometimes itu missing di dalam teologi reform, atau bukan di dalam teologi reform saya percaya, di dalam resepsi terhadap teologi reform gitu, ada yang missing ya, karena waktu membicarakan kedaulatan Allah itu jadi seperti kayak gambaran menuju kepada Tuhan yang tiran gitu, seperti kayak menuju kepada Tuhan yang semena-mena ya, seperti apa ini ya, Tuhan yang seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu nggak ada, so, konsep seperti itu sebenarnya nggak ada di dalam teologi reform gitu. Tapi sudah melihat di sini kaitannya dengan ini ya, dengan pengampunan, dengan gospel ya, freely given, menyatakan kebebasan Allah, dia berdaulat iya, tapi dia berdaulat untuk mengasihi kita di dalam hal ini ya. Merely of grace ya, merely of grace, only for the sake of Christ's merits. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan ini ya bersama-sama dengan Ursinus. Maksudnya dia menulis tafsiran tentang Heidelberg Katekismus, waktu dia bicara tentang true faith itu, dia bicara ada 4 macam ya, 4 macam iman di sini, 4 macam iman yang kita bisa belajar. 3 yang pertama itu adalah keliru gitu, yang betul itu adalah yang terakhir ini ya, true faith, yaitu saving faith atau justifying faith ya, iman yang membenarkan, yang menyelamatkan. Yang pertama yang keliru itu adalah disebut historical faith ya. Ini iman percaya terhadap sejarah ya. Ini bagi Ursinus ini bukan true faith gitu, historical faith. Kelihatan seperti faith ya, namanya aja historical faith gitu ya. Dan di dalam Alkitab ada beberapa contoh di sini yang dikutip oleh Ursinus ya. Misalnya termasuk the devils ya, itu percaya dan mereka gentar ya, itu menurut Ursinus ini kategori historical faith, bukan saving faith. Jadi setan itu juga percaya Tuhan itu ada, dia percaya, bukan nggak percaya, dan dia gentar karena itu ya. Tapi saudara perhatikan ya, hubungannya itu diwarnai dengan hubungan ketakutan gitu, hubungan yang nggak ada cinta gitu, nggak ada cinta. Maka kita ya, saya kalau kita beragama, saya sudah sering bahas poin ini ya. Kalau kita bukan hubungannya itu hubungan cinta dengan Tuhan gitu ya, hubungannya itu hubungan ketakutan ya. Ini jadi hubungan apa ya ini? Hubungan budak gitu, budak dengan Tuhan ya, Tuhan yang bengis dan budak gitu. Terus ini tipikal gambaran seperti ini adalah kita takut ya, takut dengan penghukuman gitu, takut kalau kehidupan kita itu nggak diberkati. Pokoknya always driven by fear gitu ya, driven by fear, bukan driven by love ya. Nah ini hati-hati ya, kehidupan keagamaan seperti ini biasanya eksternal gitu, nggak betul-betul dari dalam hati. Makanya dibilang tadi itu herzliches Vertrauen ya, wholehearted trust dari dalam hati. Tapi ini external religion ya. Kita jadi menjalankan kewajiban-kewajiban agama itu sebagai kewajiban-kewajiban belaka ya, karena kita takut kalau kita nggak menjalankan itu ntar kita kena kutuk lah, terus kemudian kita jadi kurang lancar lah hidupnya, nggak diberkati dan sebagainya. Intinya nggak ada hubungan cinta dengan Tuhan, itu hubungan Buddha so, seperti ini gitu. Nah ini sesuatu yang sedih ya so, kalau kita waktu kita melayani Tuhan, waktu kita kasih persembahan mungkin perpuluhan dan sebagainya, terus kita berharap supaya kita diberkati dan sebagainya. Agak sedikit mirip loh saya dengan historical faith ini gitu.
Kita takut kalau kita nggak diberkati. Bukan karena kita betul-betul mencintai Tuhan, tapi karena kita takut kalau kita nggak diberkati. Jadi kalau saya nggak persembahan, nanti saya nggak diberkati gimana? Hidup saya kalau nggak dilancarkan bagaimana? Jangan-jangan ini justru hubungan budak gitu, budak dan tuan yang kejam gitu. Nggak ada hubungan cinta sebetulnya gitu. Nah ini ironis sekali ya, despite vocabulary yang sering dikatakan tentang anak dan sebagainya, ahli waris dan sebagainya. Tapi waktu disoroti ke dalam, mungkin ini justru hubungan budak sebetulnya gitu. Karena hubungan budak itu dipenuhi dengan ketakutan seperti ini gitu. Tapi kalau kita ada dalam hubungan cinta, ada di dalam hubungan kasih ya, itu kita memberinya itu sincere gitu, memberinya sebagai ucapan syukur, sebagai gratitude dalam bahasa Katekismus Heidelberg. Ya. Saya menerima terlebih dahulu, makanya saya bayar utang. Gitu. Sudah bayar utang kan nggak mengharapkan apa-apa lagi kan? Ada nggak orang bayar utang waktu bayar utang? Saya bayar utang supaya in order to diutangin lagi. Gitu. Lah, saudara mau gali lubang tutup lubang atau apa ya? Saudara bayar utang yang just correct, saudara bayar. Memang saudara utang gitu kan? Ini kan saudara balikin ya. Kita bersyukur pernah diutangin gitu kan misalnya. Itu saudara balik. Nggak ada ekspektasi apa-apa kan ya? Waktu kita melayani Tuhan, waktu memberikan persembahan, waktu kita 40-an, waktu kita mengikuti Tuhan, itu ekspresi kita, love in return maksudnya. Bebas ya di dalam hal ini gitu. Tapi historical faith itu dipenuhi dengan ketakutan, seperti setan ya, dipenuhi ketakutan. Dia believe bukan nggak believe ya, tapi tremble. Atau contoh yang lain Simon Magus. Dia juga believe kan ya. Dia somehow juga believe bahwa pengajaran doktrin yang diajarkan dari Petrus itu dia believe itu true. Ya. Tapi ya kita membaca dalam cerita itu dia nggak ada justifying faith, dia nggak ada iman yang menyelamatkan dia. Simon Magus sudah baca ya di dalam cerita yang ada di dalam kisah para rasul. Gitu. Termasuk juga dia bahkan mengatakan mengutip yang 1 Korintus 13 itu ya, Ursinus, if I have all faith so that I could remove mountains. Ya, saya punya semua iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi aku nggak memiliki kasih, saudara perhatikan ya, kasih lagi kan yang dipersoalkan di sini. Dalam 1 Korintus 13 ya. Tapi nggak memiliki kasih. Itu bagi Ursinus, itu historical faith only. Gitu. Merely historical faith. Karena nggak ada kasih di dalamnya itu. Seperti kayak kalian, wah imannya bisa apa ya, melakukan ini dan itu, cuma memindahkan gunung. Ya, tapi sebetulnya bukan digerakkan oleh kasih. Ya, itu kalau menurut Ursinus, nah inilah model historical faith. Bukan iman yang menyelamatkan. Cuma sekedar iman sejarah. Furbarhalten, ya. Saya percaya, saya beriman Yesus memang pernah mati di atas kayu salib. Dia memang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saya percaya itu. Tapi Yesus mati bagiku nanti dulu gitu ya. Itu urusan lain lagi itu. Bagi Ursinus, nah inilah kategori historical faith. Yang kedua itu adalah temporary faith, ya. Iman yang sementara. Saya langsung saja sesuai karena waktu kita terbatas, yaitu ini contoh yang paling terkenal itu ya dari perumpamaan ini ya, biji penabur itu ya. Matius 13 ya. Saudara membaca di situ ada orang yang segera percaya ya. Dia bahkan menerimanya itu waktu firman Tuhan, dia menerimanya dengan sukacita, with joy ya. Immediately, langsung gitu ya, percaya, segera gitu. Tetapi juga segera murtad setelah itu ya. Kapan ujiannya? Yaitu waktu masuk tribulation and persecution. Waktu masuk penderitaan, penganiayaan. Iman itu segera buyar ya. Karena apa? Karena nggak berakar sebetulnya. Ya, saudara melihat di sini orang yang terlalu cepat ya, tanpa memikir, tanpa pergumulan, tanpa betul-betul mengkalkulit everything di dalam hal ini ya, di dalam perjalanan iman yang mengikut Tuhan gitu. Percaya begitu ya. Entah terus kemudian ada kesulitan juga langsung hilang orang-orang seperti itu sih. Nggak bertahan lama gitu. Nah, itu katanya Ursinus, inilah namanya temporary faith gitu. Temporary faith itu nggak berakar ya. Itu kalau sudah baca di dalam, kita baca saja bagian ini ya, Matius 13 itu, ini ayat yang penting gitu. Ya, meskipun saya percaya saudara pasti juga sudah pernah baca ya ayat ini kan perumpamaan penabur. Di dalam ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Segera menerimanya dengan senang, dengan gembira ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad ya.
Pakai istilah murtad di sini, Syekh. Bukan karena dia kehilangan iman yang sejati. Orang yang punya iman sejati nggak akan murtad, Syekh. Tetapi dia kehilangan iman, ya betul. Imannya apa? Ya ini, iman yang sementara itu tadi, gitu. Yang bukan iman yang menyelamatkan, ya. Bisa nggak orang murtad daripada iman? Ya bisa, Syekh. Iman yang temporary ini, dia murtad daripada iman yang temporary. Memang imannya bukan iman yang sejati, yaitu temporary fit saja di dalam hal ini, ya. Nah, itu kategori yang kedua, ya. Terus kemudian ada lagi di sini, ini kategori yang ketiga menurut Ursinus, dia pakai istilah the faith of miracles, iman mujizat, ya, yang juga dibedakan dengan iman yang sejati. Apa ini, Syekh, iman mujizat? Orang bisa mengalami mujizat, ya, tapi tetap nggak ada saving faith, Syekh, nggak. Dan mujizat ini mujizat yang asli, Syekh. Bukan mujizat palsu, misalnya mujizat yang ada counterfeit, pemalsuan daripada iblis. Ini bicara mujizat yang asli, Syekh, mujizat yang asli. Kalau sudah membaca misalnya, ya, di dalam Injil itu ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Mereka ada semacam iman loh, saya di situ kan Yesus mengatakan tunjukkanlah dirimu kepada imam, dan betul mereka percaya. Mereka somehow percaya dengan kalimat itu, dan mereka pergi menunjukkan kepada para imam gitu untuk dilegitimasi, ya, bahwa mereka sudah ditahirkan. Mereka mengalami mujizat itu, ya, percaya dengan perkataan yang dari Kristus. Tapi sudah melihat, ya, yang kembali yang diselamatkan itu cuma satu di situ, yaitu apa, sih? Menarik kalau sudah membaca dalam bagian itu, ya, tandanya orang yang diselamatkan itu apa, sih? Bukan mengalami mujizat, bukan, sih. Bukan karena terus kemudian mendengar perkataan Kristus kemudian pergi, ya. Itu di situ 10-nya semuanya sama, sih. Semuanya pergi, semuanya ada kepercayaan terhadap kalimat Yesus itu, ya, di dalam. Tapi yang membedakan itu cuma satu, sih. Yaitu satu orang itu kembali kepada Kristus dan dia bersyukur. Bersyukur itu jangan dihina, ya, Syekh. Itu hal penting sekali, gratitude. Ada orang bersyukur, ya, bersyukur atas mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dia bersyukur, dia merespons itu dengan menyembah Tuhan, dia mau mengikut Tuhan. Nah, ini juga, ini tandanya, gitu, ya, saving faith. Tapi sudah melihat 9 orang yang lain itu kan mereka mengalami mujizat, tapi mereka nggak kembali kepada Yesus. Tahu dari mana kita, sudah ini 9 orang itu bukan orang yang diselamatkan? Kalau sudah baca di dalam bagian itu, sudah baca lagi, ya, bagian itu. Dikatakan di situ, yang dikatakan imanmu menyelamatkan engkau, ya, imanmu itu satu orang itu saja. Yesus nggak bilang, oh kamu balik, ya, oh di mana yang 9? Nggak apa-apa sih yang 9, iman kalian sudah menyelamatkan kalian semua, regardless kalian bersyukur nggak bersyukur, balik nggak balik, gitu, ya, datang kepadaku atau tetap ke sana, nggak peduli lagi, kalian tetap diselamatkan sih. Nggak ada, soal kalimat itu nggak ada. Yesus cuma bilang imannya satu orang itu yang menyelamatkan dia, berarti yang diselamatkan hanya dia saja. Yang 9 itu tidak diselamatkan. Kalau sudah membaca di dalam tulisan bagian itu. Hidup yang ini, ya, saya dipenuhi dengan grudges, yang nggak puas, yang selalu nggak pernah satisfied, yang nggak ada ucapan syukur, yang terus bersungut-sungut di dalam kesulitan dan sebagainya. Hati-hati, saya gambaran seperti ini. Nggak kayak orang percaya, nggak seperti orang yang sungguh-sungguh mengalami iman yang menyelamatkan. Gitu. Jangan-jangan ini, ya, boleh saja saudara punya pengalaman mujizat-mujizat, ya, iman mujizat katanya Ursinus di sini. Tapi itu tetap dibedakan dengan iman yang menyelamatkannya. Iman mujizat itu satu hal, iman yang menyelamatkan itu hal yang lain. Ya, coba kita belajar firman Tuhan lagi di dalam hal ini. Gitu. Bacalah lagi cerita tentang orang kusta yang disembuhkan. Saudara akan bisa mendapati ada kontras antara 9 orang itu, ya, yang juga mengalami mujizat, dan satu orang yang juga mengalami mujizat, tapi dia kembali kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bersyukur dan sebagainya. Coba saudara baca lagi bagian itu, ya. Nah, yang terakhir ini adalah, yaitu iman yang sejati, iman yang benar. Yaitu apa, iman yang benar ini adalah iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan, wholehearted trust, ya. Yang kita menerima Christ merit, ya, ini jasa-jasa Kristus, manfaat yang ada pada Kristus itu, ya. Kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, gitu, ya, pengudusannya, kebenarannya, ya, hikmatnya dan segala sesuatu yang ada pada Kristus itu diberikan bagi saya, karena kita ini malang, miskin, buta dan telanjang, nggak punya apa-apa, ya, bangkrut secara rohani, dan Kristus memberikan semuanya itu bagi kita, ya, sehingga kita memiliki kekayaan itu di dalam Kristus, ya. Inilah iman saya, wholehearted trust, bukan hanya bagi yang lain, ya, bukan yang lain ditolong, tapi aku juga, yang lain ditolong saya juga, seperti yang dikatakan di dalam lagu itu, ya.
Dua pertanyaan lagi saya, kita waktunya sangat terbatas. Saya sebetulnya jam 9 sudah ada ini acara yang lain, tapi sudah baca ya, ini pertanyaan ke-22. What is it then necessary for a Christian to believe? Ya, yaitu all that is promised us in the gospel, which the articles of our Catholic undoubted Christian faith teach us in some. What are these articles? Apa artikel-artikel iman ini? Yaitu seperti kita tahu ya, ini pengakuan iman rasuli yang dibahas di sini ya. Saya nggak akan bacakan ini sekali lagi karena saya assume saudara ya sedikit banyak atau bahkan sudah sangat hafal ya dengan ini pengakuan iman rasuli. Nanti kita akan membicarakan isi daripada pengakuan iman rasuli ini dijelaskan lebih detail ya. Tapi kita hari ini berhenti di sini ya. Jadi iman sekali lagi ya, kalau ini bagian terakhirnya itu bukan nggak ada kontennya. Iman yang sejati itu bukan cuma sekedar sikap hati saja. Tapi saudara perlu di sini di dalamnya apa yang saudara percaya. Artikel iman itu apa? Artikel iman yang kita percaya. Nah ini di sini yang direpresentasikan itu adalah pengajaran daripada pengakuan iman rasuli. Besok ini Minggu Trinitatis ya, jadi kita pas ya. Besok ini temanya kita membahas Trinitarian Structure dari Apostles' Creed ya. Karena besok Minggu Trinitatis menurut kalender gereja ya kita membahas ini ya Trinitarian structure dari Apostles' Creed ya. Dan ya kita berhenti di sini,